Pernahkah Anda berpikir bahwa sebuah tuduhan sepele tidak hanya menghancurkan rumah tangga, tetapi juga bisa mengundang azab Allah? Ini adalah kisah tentang sebuah rumah di mana semuanya tampak baik-baik saja. Namun, rasa iri hasad yang tumbuh di dalam hati perlahan-lahan menjadi api. Seorang menantu yang sederhana, seorang suami yang penuh percaya, dan sebuah ucapan yang diterima begitu saja tanpa tabayun, pemeriksaan. Itulah saat ketika kezaliman terjadi, dan setelah kezaliman itu, azab pun dimulai. Orang-orang mengira ini hanyalah pertengkaran rumah tangga biasa. Namun akhir yang muncul membuat setiap pendengarnya gemetar. Karena ketika seseorang difitnah dan tuduhan palsu, rintihannya langsung sampai ke langit. Dan keputusan tidak lagi dibuat di bumi, melainkan dari atas. Ini adalah kisah tentang sebuah rumah yang dari luar tampak baik dan bahagia. Namun di dalamnya, api hasad sedang berkobar. Di rumah ini tinggallah seorang ibu mertua bernama Syaista. Secara lahiriah, dia terlihat sangat tertutup, rajin salat 5 waktu, dihormati di lingkungan sekitar, dan dianggap sebagai wanita salehah. Orang-orang mempercayai kata-katanya. Wajahnya selalu tersenyum, tetapi di dalam hatinya tumbuh penyakit berbahaya, hasad. Syaista hanya memiliki satu anak laki-laki, Ahmad. Ahmad adalah cahaya matanya, detak jantungnya, dan harta paling berharga dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, dia membesarkan Ahmad dengan penuh kasih sayang. Dia memenuhi setiap kebutuhan kecil dan besarnya. Bangun malam untuk memberinya minum, mengompres dahinya saat demam. Namun di dalam hatinya ada ketakutan, bahwa setelah menikah, putranya akan menjauh darinya. Anakku akan selalu menjadi milikku. Pikiran ini telah menetap di hatinya. Lalu suatu hari, Ahmad menikah. Nama menantunya adalah Aisyah. Aisyah adalah gadis yang sederhana, lembut hati, sangat mulia, dan rajin salat 5 waktu. Dia sedikit bicara tapi banyak berbakti. Begitu melangkah masuk ke rumah, dia menyentuh kaki ibu mertuanya, dan dengan air mata di mata berkata, "Ibu, anggaplah aku anakmu sendiri, dan maafkanlah aku jika ada kesalahan." Dia menerima rumah itu sebagai rumahnya sendiri, dengan sepenuh hati. Dia segera sibuk dengan pekerjaan rumah. Ketika dia memasak, rasanya sedemikian rupa sehingga semua orang memuji. Wanita-wanita di lingkungan itu berkata, "Masya Allah, menantumu sangat pengertian, sabar, dan berakhlak baik." Beberapa minggu pertama berlalu dengan baik. Namun perlahan-lahan, kegelisahan mulai tumbuh di hati Syaista. Ahmad kini menghabiskan lebih banyak waktu bersama Aisyah. Saat pulang kerja di sore hari, dia pertama kali bertanya kepada menantunya, "Aisyah, apa yang kamu masak hari ini?" Pujian tentang makanan pun mulai diberikan kepada menantu. Tetangga yang datang pun memuji Aisyah. Kalimat-kalimat ini menusuk hati Syaista seperti anak panah. Pada suatu malam, dia duduk di depan cermin dan melihat dirinya sendiri. Rambut yang memutih, kerutan di wajah, lingkaran hitam di bawah mata. Terpikir dalam hatinya, waktuku sudah habis. Sekarang semuanya milik gadis ini. Orang-orang melihatnya, memujinya. Di mana posisiku? Pikiran ini adalah pintu setan. Perlahan-lahan, Syaista mulai mencari-cari kesalahan dalam ucapan menantunya. Terkadang dia berkata, "Kamu terlalu banyak menggunakan ponsel. Pekerjaan rumah tidak terlihat." Terkadang dia berkata, "Pandanganmu tidak terlihat benar bagiku. Kamu menyembunyikan sesuatu." Terkadang saat garam kurang dalam makanan, dia menyindir. Sudah sebesar ini umurnya, masih belum bisa memasak dengan benar. Aisyah tetap diam. Dia tidak memberikan jawaban. Di malam hari, dia bersujud dan menangis. "Ya Allah, berikanlah kesabaran di hatiku. Berikanlah kelembutan di hati ibu mertuaku. Berikanlah aku taufik untuk berbakti kepadanya." Namun hasad terus meningkat. Suatu hari, seorang wanita di lingkungan itu memberitahu Syaista bahwa Aisyah terlihat berbicara dengan seorang pria di pasar. Kenyataannya adalah itu adalah sepupunya sendiri yang baru datang ke kota. Hanya salam, doa, dan menanyakan kabar. Namun hati Syaista menganggap itu sebagai kesempatan besar. Dia tidak menahan pembicaraan itu di dalam hatinya, melainkan berpikir bahwa waktunya telah tiba.
Sore harinya ketika Ahmad pulang, Syaista memisi matanya dengan air mata. Suaranya gemetar tapi niat di hatinya kokoh. Nak, hari ini aku melihat sesuatu yang tidak bisa aku toleransi. Ahmad panik. Ada apa ibu? Syaista menundukkan kepala dan berkata dengan nada penuh kepedihan. Aku melihat Aisyah berbicara dan tertawa dengan pria asing. Niatnya tidak terlihat bersih bagiku. Nak, aku adalah ibumu. Aku menginginkan yang terbaik untukmu. Kalimat ini adalah racun. Dia segera memanggil Aisyah. Aisyah datang dengan heran dan ketakutan. Dia menceritakan kebenarannya. Ibu, itu adalah sepupuku, hanya memberi salam. Dia bersumpah, menangis, dan memberi penjelasan. Namun keraguan telah masuk ke hati Ahmad. Ketika keraguan menetap di hati, kebenaran pun menjadi lemah. Beberapa hari, rumah itu diliputi keheningan. Pembicaraan sangat berkurang. Kepercayaan di mata Ahmad menghilang. Aisyah mulai hancur. Dia berkata sambil menangis. Mengapa Anda tidak percaya padaku? Aku tidak pernah melakukan hal yang salah. Namun Ahmad menjawab, ibuku tidak mungkin berbohong. Ibu melihatnya sendiri. Kalimat ini adalah keputusan akhir. Suatu malam perdebatan memuncak. Ahmad dalam kemarahannya mengucapkan kata-kata talak. Rumah menjadi sunyi senyap. Gelas jatuh dari tangan Aisyah dan pecah. Air mata mengalir deras. Dia hanya berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mulai mengemasi barang-barangnya dengan tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada keributan. Tidak ada tuduhan. Hanya hati yang hancur dan mata yang penuh air mata. Pagi harinya, dia pergi ke rumah ayahnya. Berita menyebar di lingkungan itu. Orang-orang diam. Beberapa menghela nafas. Beberapa berkata, mungkin memang ada yang salah pada gadis itu. Syaista duduk diam. Secara lahiriah dia merasa puas. Dia berpikir, aku telah menyelamatkan anakku. Sekarang tidak ada yang bisa menjauhkannya dariku. Namun di langit, sesuatu yang lain telah tertulis. Beberapa minggu kemudian, kebenaran terungkap. Pria itu adalah sepupu Aisyah. Seorang tetua desa memberikan kesaksian. Banyak wanita menceritakan bahwa masalah itu sangat sepele. Tangan Ahmad mulai gemetar. Dia memegang kepalanya. Ada rasa malu dan penyesalan yang mendalam di hatinya. Dia mendatangi ibunya. Ibu, mengapa ibu bicara tanpa menyelidiki sepenuhnya? Ibu telah menghancurkan sebuah rumah tangga. Syaista terdiam. Ada sedikit rasa sakit di hatinya. Namun kesombongan, ego, masih hidup. Pada malam itu juga, Syaista mendapatkan mimpi pertamanya. Dia melihat dirinya di dalam kubur yang sempit dan gelap. Di sekelilingnya, kegelapan, rasa sesak, dinding tanah yang menghimpit. Dia ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Dari jauh sebuah kalimat bergema. Kamu membakar sebuah rumah. Sekarang, kamu akan terbakar di kuburmu. Dia terbangun dalam keadaan berkeringat dingin. Jantungnya berdetak kencang. Namun dia menghibur dirinya sendiri. Ini hanyalah mimpi. Namun mimpi ini hanyalah awal. Di minggu itu juga, kesehatannya mulai memburuk. Nyeri di dada, kegelisahan di malam hari, kepanikan. Dokter memeriksa semua laporan. Semuanya normal, tapi tidak ada ketenangan. Setiap malam mimpi yang sama, kegelapan yang sama, kalimat yang sama. Suatu sore, dia duduk sendirian. Suara azan terdengar. Untuk pertama kalinya muncul pertanyaan di hatinya. Apakah aku telah berbuat zalim? Apakah aku telah berbohong? Apakah aku telah menyerang kehormatan hamba Allah? Air mata jatuh. Namun keputusan belum selesai. Ini barulah permulaan. Malam-malam Syaista kini tidak lagi tenang. Begitu mata terpejam, kegelapan mengepung. Tempat hitam yang sempit di mana napas terhenti. Beban berat seperti batu di dada. Bau tanah dan rasa sesak. Dia terbangun dengan kaget. Memegang dadanya. Keningnya basah oleh keringat. Saat pagi tiba, dia menghibur diri. Aku telah melindungi anakku. Hati seorang ibu tidak pernah salah. Apa yang kulihat, itulah yang kukatakan. Namun suara di dalam terus-menerus berkata, hasad telah membuatmu buta. Di sisi lain, Aisyah berada di rumah ayahnya. Ayahnya Yusuf adalah pria yang sederhana dan taat agama. Mendengar semua cerita putrinya, rasa sakit memenuhi matanya. Namun nadanya tetap lembut.
Nak, jika kamu di pihak yang benar, maka Allah bersamamu. Kita akan bersabar. Aisyah menundukkan kepala. Dia tidak ingin membalas dendam kepada siapapun. Dia hanya ingin namanya bersih. Di malam hari, dia bersujud sendirian dan menangis, "Ya Robbi, kehormatanku ada di tanganmu. Aku tidak ingin benar di depan orang, tapi benar di depanmu." Beberapa hari kemudian, tetua desa yang terhormat, Haji Abdul Karim, datang ke rumah Yusuf. Dia berada di pasar hari itu ketika Aisyah berbicara dengan sepupunya. Dia berkata dengan jelas, "Aku melihat semuanya. Tidak ada keburukan dalam pembicaraan itu. Tuduhan ini benar-benar tidak berdasar." Berita ini perlahan sampai ke Ahmad. Penyesalan hebat bangkit di hatinya. Dia melewati banyak malam tanpa tidur. Dia teringat Aisyah. Bagaimana dia tetap diam menghadapi setiap sindiran. Tidak pernah meninggikan suara. Selalu berbakti. Suatu sore Ahmad duduk di depan ibunya dan berkata, "Ibu, aku sudah menyelidiki. Berita itu salah. Ibu membuatku mengambil keputusan dengan terburu-buru. Aisyah tidak bersalah." Wajah Syaista berubah warna. Dia terdiam sejenak. Lalu kemarahan berkobar di matanya. "Salah, aku katakan apa yang kulihat. Aku adalah ibu. Melindungi anakku adalah tugasku. Kamu sekarang sudah terpengaruh oleh gadis itu." Ahmad terperangah. Dia melihat keangkuhan di mata ibunya untuk pertama kali. Bukan rasa malu. Dia merasa bahwa masalahnya bukan sekedar kesalahpahaman, tapi penyakit hati, yaitu hasad yang masih hidup. Malam itu Syaista kembali bermimpi hal yang sama. Kali ini pemandangannya lebih jelas. Dia berdiri di padang pasir yang sunyi. Di depannya berdiri Aisyah, menundukkan kepala dengan air mata di mata. Tiba-tiba tanah terbelah. Kaki Syaista mulai tenggelam. Dari atas terdengar suara menggelegar. "Yaumal Qiyamah, hari kiamat." Dia terbangun sambil berteriak. Napasnya cepat, tangannya gemetar. Sekarang kesehatannya memburuk dengan cepat. Rasa terbakar di dada, rasa berat di kepala, kegelisahan di malam hari. Dokter melakukan semua tes. Dokter berkata, tekanan mental terlalu besar, butuh istirahat. Namun Syaista tidak mengerti bahwa ini bukan penyakit fisik, melainkan tusukan hati nurani yang dia tolak. Suatu hari dia duduk sendirian. Di depannya ada foto pernikahan Aisyah. Dia menatap foto itu dengan saksama. Mata Aisyah penuh kepercayaan, wajahnya bercahaya. Namun hasad kembali berkobar di hati Syaista. Dia berkata, "Ini semua drama. Aku sudah melakukan hal yang benar. Anakku menjauh dariku." Dia membalikkan foto itu. Tidak ada air mata, hanya ada kemarahan. Ahmad masuk ke kamar, melihat warna pucat di wajah ibunya. Dia berkata, "Ibu, masih ada waktu. Mintalah maaf kepada Aisyah." Syaista langsung menolak. Suaranya meninggi. "Maaf, aku tidak melakukan kesalahan. Aku menyelamatkan anakku." Gadis itu berbicara, dan tertawa dengan pria asing. "Aku tidak berbohong. Jika kamu ingin membawanya kembali, meskipun aku mati, aku tidak akan setuju." Ahmad terkejut dan sedih. Selama 2 hari, Syaista bersikeras menolak. Dia berhenti bicara dengan Ahmad. Kepada tetangga pun dia berkata, "Aku tidak suka menantu itu. Apa yang kulakukan sudah benar." Saat dia berbaring di tempat tidur malam itu, napasnya menjadi sesak. Terasa seolah segenggam tanah kuburan diletakkan di atasnya. Namun dia menolak. Alih-alih membaca kalimat thayyibah, dia bergumam, "Aku tidak salah." Pagi harinya kondisinya sangat buruk. Dadanya sakit. Ahmad memanggil dokter. Dokter berkata, "Ini serangan jantung. Segera bawa ke rumah sakit." Di tempat tidur rumah sakit, mata Syaista terbuka lebar. Napasnya berat. Ahmad memegang tangannya dan berkata sambil menangis, "Ibu, sekarang mintalah maaf. Aisyah akan memaafkan." Syaista menggelengkan kepala untuk terakhir kalinya. Suara berat dan gemetar keluar. "Tidak, aku tidak salah. Aisyah bicara dengan pria asing. Aku menyelamatkan anakku." Di bibirnya ada fitnah itu. Matanya tetap terbuka, detak jantungnya terhenti. Syaista pergi dari dunia ini dengan fitnah tersebut. Dengan penolakan tersebut,
Dan dengan hasad tersebut, Ahmad terus menangis. Tetangga menghela nafas. Beberapa berkata, hati seorang ibu. Tapi kenyataannya semua orang tahu. Ketika Aisyah mendengar berita itu, dia menangis tapi tidak mendoakan keburukan. Dia hanya berdoa, semoga Allah memaafkannya. Namun di kubur Syaistah tetap ada kegelapan yang dia lihat dalam mimpinya. Kisah belum berakhir. Hubungan yang putus, napas terakhir penolakan, dan seorang ibu yang mati terbakar dalam api hasad. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Aisyah akan kembali atau tetap terpisah? Keputusan itu masih tersisa. Setelah kematian Syaistah, seluruh lingkungan berkabung. Ketika jenazah diangkat, orang-orang diam. Ahmad berjalan di belakang peti sambil menangis. Aisyah mendengar kabar itu dan berdoa dari jauh. Di pemakaman, saat liang lahat digali, awan mendung menutupi langit. Orang-orang membungkus Syaistah dengan kain kafan kesukaannya dan menguburkannya. Doa dan Al-Fatihah dibacakan. Semua orang mengira semuanya sudah berakhir. Namun keputusan Allah berbeda. Malam pertama di kubur terasa sunyi. Malam kedua ketika orang-orang tidur, seseorang yang lewat di dekat pemakaman melihat asap tipis keluar dari kubur. Dia mengucek matanya. Asap itu terus bertambah. Dia memanggil orang lain. Malam ketiga seluruh lingkungan berkumpul. Di kegelapan malam, asap hitam keluar dari kubur Syaistah. Seolah-olah ada api yang menyala di dalam. Orang-orang heran. Ada yang berkata apa yang terjadi. Ada yang berkata ini adalah tanda dari Allah. Berita menyebar kemana-mana. Orang-orang datang dari jauh untuk melihat. Di siang hari ada asap tipis. Di malam hari terlihat api merah berkobar. Jika ada yang menyentuhnya, tangannya akan terbakar. Anak-anak takut, wanita menangis. Imam masjid memberikan khutbah. Wahai manusia, lihatlah akhir dari mereka yang hasad dan pembuat fitnah palsu. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Allah telah memberikan tanda di dunia ini. Ahmad datang ke kuburan setiap hari. Dia menangis dan memukul kepalanya. Ibu menolak dan tidak minta maaf. Sekarang apa yang harus aku lakukan dengan azab ini? Dia menelepon Aisyah. Aisyah datang dan melihat kuburan itu. Matanya berkaca-kaca tapi wajahnya tenang. Dia berdoa, ya Allah jika ini terjadi karena aku, maka maafkanlah aku, dinginkanlah kuburnya. Namun asap tidak berhenti. Seminggu berlalu, sebulan berlalu. Asap dan api terus keluar dari kubur. Saat hujan turun pun, kubur tetap kering. Api tidak padam. Orang-orang mengambil pelajaran ibrah. Mereka yang hasad gemetar melihat kubur itu. Mereka yang berbohong berpikir, jika ini akhir dari Syaistah, bagaimana dengan kita? Suatu hari seorang wanita bertengkar dengan mertuanya. Mertuanya berkata, menantu, lihatlah kubur Syaistah. Aku tidak akan memfitnahmu. Wanita itu melihat kubur itu dan menangis memohon maaf. Ahmad menyiapkan tempat untuk Aisyah di rumah. Dia setiap hari membaca Al-Fatihah di kubur dan bersedekah. Tapi asap terus berlanjut. Orang-orang berkata, azab ini akan tetap ada sampai Ahmad membawa Aisyah kembali dan seluruh rumah berdamai. Aisyah berpikir, di hatinya masih ada cinta. Dia berkata, jika Allah menghendaki, aku akan kembali. Tapi pertama-tama, adakan doa di kubur ibu. Ahmad memanggil Haji Abdul Karim. Semuanya berkumpul di dekat kubur untuk berdoa. Selama 3 hari Al-Quran dibacakan. Hari keempat asap berkurang. Malam hari kelima api tidak terlihat. Hari keenam bahkan asap tipis pun tidak keluar. Orang-orang bersujud syukur. Alhamdulillah. Allah telah mengangkat azab tersebut. Tapi pelajarannya tetap tertinggal. Di pemakaman, orang-orang masih melihat ke kubur Syaistah dan berkata, api hasad membakar di dunia dan juga di akhirat. Pemfitnah membuat kuburnya sendiri menjadi api. Ahmad membawa Aisyah kembali ke rumah. Keduanya membangun rumah tangga baru. Namun kubur Syaistah selalu mengingatkan betapa berbahayanya hasad seorang ibu. Orang-orang hingga hari ini saat ke pemakaman selalu melihat dari jauh. Jika terkadang terlihat asap, mereka mengerti bahwa itu adalah tanda Allah. Itu adalah pelajaran. Jangan hasad, jangan memfitnah.
Meskipun menjadi ibu, jangan berbuat zalim. Karena Allah melihat dan tanda-tandanya nyata di dunia. Bagian ketiga berakhir, namun pelajaran dari Allah akan selalu hidup. Ketika azab asap dan api diangkat dari kubur Syaistah karena rahmat Allah, ketenangan luar biasa menyelimuti lingkungan itu. Kubur itu kini dingin dan ditumbuhi rumput hijau. Namun semua tahu ini adalah tanda dari Allah, agar manusia berhenti dari hasad, fitnah, dan kezaliman. Ahmad memutuskan untuk membawa Aisyah kembali secara sah. Dia memanggil Haji Abdul Karim dan bertanya, "Haji, apakah rujuk masih bisa dilakukan?" Haji menjawab, "Ya nak, karena talak baru 1 kali dan masa idah sudah lewat, maka kalian harus melakukan akad nikah kembali. Tanpa akad baru, hubungan ini tidak halal. Tapi jika kalian berdua rida, Allah Maha Penyayang." Ahmad bicara dengan Aisyah. Aisyah awalnya menolak karena luka di hati masih basah. Namun ketika Ahmad berlutut sambil menangis dan berkata, "Aisyah, aku tidak percaya padamu. Ibuku melakukan kesalahan, tapi aku juga salah. Kamu bersabar, memaafkan, dan tidak mendoakan buruk. Sekarang aku melamarmu kembali. Jika kamu setuju, kita akan mulai dari awal." Air mata Aisyah jatuh. Dia berpikir Allah telah mengujinya, dan dia telah bersabar. Jika dia menolak, mungkin hubungan ini tidak diterima di sisi Allah. Dia berkonsultasi dengan ayahnya, Yusuf. Yusuf berkata, "Nak, jika masih ada cinta dan dia sudah bertaubat, maka maafkanlah. Allah menyukai orang-orang yang berdamai." Aisyah setuju. Dalam acara sederhana dengan beberapa saksi dan Haji Abdul Karim, akad nikah dilakukan kembali. Ahmad membayar mahar, Aisyah menerima. Keduanya berdoa agar rumah tangga ini dipenuhi rahmat. Begitu masuk rumah, Aisyah menyentuh kaki Ahmad sebagai tanda hormat. Ahmad memeluknya dan menangis. Keduanya membangun kembali rumah tersebut. Foto Syaistah masih ada di dinding, tapi sekarang mereka melihatnya sambil berdoa, "Ya Allah, ampuni ibu, penuhi kuburnya dengan rahmat." Waktu berlalu, Ahmad dan Aisyah dikaruniai 2 anak, seorang putri bernama Fatimah dan seorang putra bernama Abdullah. Saat anak-anak tumbuh besar, mereka diceritakan kisah Syaistah bukan dengan kebencian, tapi sebagai pelajaran ibrah. "Nak, meskipun jadi ibu, janganlah hasad. Meskipun jadi menantu, bersabarlah. Allah melihat segalanya. Satu fitnah salah bisa membuat kubur menjadi api." Aisyah menghabiskan hidupnya dengan berbakti. Dia mengajarkan wanita-wanita di lingkungannya tentang kesabaran, maaf, dan kebahagiaan rumah tangga. Ahmad juga tidak pernah melupakan kesalahannya. Dia rajin ke masjid, salat sunnah, dan bersedekah. Mereka berdua memulai madrasah kecil, tempat gadis-gadis belajar Al-Quran, hadis, dan akhlak mulia. Suatu hari Aisyah berkata kepada Ahmad, "Allah menyatukan kita kembali. Hubungan ini bukan hanya milik kita, tapi amanah dari Allah." Ahmad mengangguk. Kisah Syaistah berakhir. Fitnah menghancurkan rumah, kubur menjadi api. Namun dengan sabar, maaf, taubat dan nikah kembali, Allah memperbaiki segalanya. Kisah ini selesai, tapi tanda-tanda Allah dan pelajarannya tetap hidup. Ya Allah, selamatkan kami dari hasad, fitnah dan kezaliman. Masukkanlah cinta, sabar dan maaf di hati kami.